Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep nilai waktu uang, atau yang biasa kita sebut time value of money. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang, macam konsep nilai waktu uang, anuitas, dan aplikasi konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value of money merupakan konsep yang penting untuk dipertimbangkan dan diterapkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, khususnya keputusan yang bersifat jangka panjang. Hal ini karena pengguna sejumlah dana pada waktu tertentu hasilnya tidak selalu dapat diperoleh secara keseluruhan pada saat itu juga, melainkan baru diperoleh beberapa waktu kemudian secara bertahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Apa sih pengertian konsep nilai waktu uang? Definisi dari konsep nilai waktu uang yakni menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan, waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Konsep nilai waktu uang ini penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, baik di bidang keuangan, bidang keputusan investasi, maupun keputusan pembelajaran, terutama keputusan yang sifatnya jangka panjang. Nah, dengan adanya perbedaan waktu antara saat arus kas dikeluarkan untuk investasi dan saat arus kas diterima sebagai hasil dari investasi, maka akan terjadi perbedaan nilai waktu uang. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang perlu dipertimbangkan dengan menggunakan konsep nilai waktu uang. Adapun macam-macam dari konsep nilai waktu uang. Pada dasarnya, konsep nilai waktu uang ini dibedakan menjadi dua macam, yakni future value and present value. Namun, karena pola investasi atau pembayaran yang berbeda, maka konsep nilai waktu uang ini dibedakan lagi berdasarkan pola investasi atau pembayaran yang dilakukan. Untuk pengertian future value atau nilai yang akan datang ialah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Adapun contoh soalnya, seseorang mempunyai uang sebesar Rp1.000 menabung di suatu bank yang memberikan bunga 10% per tahun. Berapa nilai uang setelah 1 tahun atau pada akhir tahun pertama? Untuk penyelesaian dari soal yang tadi, penjabarannya seperti ini. Kita misalkan, P sama dengan nilai tabungan awal, jumlahnya Rp1.000. Untuk R ialah suku bunga. Suku bunganya 10%, kita desimalkan jadi 0,1. FV ialah singkatan dari future value, dan pengertiannya ialah nilai tabungan pada akhir periode N dengan suku bunga R. Jika N-nya sama dengan 1, maka kita dapat rumus dari future value, yakni FV sama dengan P buka kurung 1 plus R. Langsung saja kita masukkan. Untuk P-nya tadi 1000, buka kurung 1 plus R-nya tadi 10%, kita desimalkan jadi 0,1 tutup kurung. Jadi hasilnya 1100. Nah, untuk nilai tabungan pada akhir tahun pertama, yakni nilainya Rp1.100. Ini ada pemisalan. Jika dibiarkan sampai 2 tahun, maka nilai tabungan pada akhir tahun kedua berapa? Dari rumus future value kita tinggal kuadratkan. Tadi FV sama dengan P buka kurung 1 plus R. Tinggal kita kuadratkan yang ada di dalam kurungnya. Langsung saja kita masukkan, P-nya sama dengan 1000,
buka kurung 1 plus 0,1 kuadrat. Nah, jadi hasilnya Rp1.210. Maka nilai tabungan pada akhir tahun kedua yakni sebesar Rp1.210. Apabila tabungan tersebut dibiarkan sampai tahun ke-N, maka nilainya pada akhir tahun ke-N adalah kita peroleh rumus FV sama dengan P buka kurung 1 plus R pangkat N, atau 1 plus R pangkat N sama dengan FVIF, Future Value Interest Factor. Adapun tabel dari Future Value Interest Factor atau periode investasi dan suku bunga. Nah, dari tabel tersebut kita dapat pengertian bahwa pada suku bunga tertentu semakin lama investasi dilakukan, maka future value-nya akan semakin besar dan sebaliknya. Pada periode investasi yang sama, semakin besar suku bunga, maka future value interest faktornya akan semakin besar. Dan sebaliknya, seperti itu. Nilai sekarang, present value. Kebalikan dari konsep future value adalah konsep present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kepada Anda ditawarkan suatu alternatif penerimaan pembayaran uang sebesar 1.610,50 pada akhir tahun ke-5, atau menerima sebesar X rupiah sekarang. Apabila suku bunga sebesar 10% per tahun, berapa nilai X sebagai dasar untuk menolak atau menerima salah satu alternatif? FV R,N sama dengan P0 1 plus R pangkat N. Present value sama dengan P0. P0 sama dengan FV R,N per 1 plus R pangkat N. Sama dengan FV R,N 1 per 1 plus R pangkat N. FV R,N 1 plus R min N sama dengan FV R,N kali PVIF R,N. Dalam kaitan dengan contoh, maka present value-nya adalah P0 sama dengan FV 10%, 5 tahun 1 plus 0,1 min 5 sama dengan 1610,5 dikali 0,6209 sama dengan 1000. Tabel 5.2 Present Value Interest Factor PVIF periode waktu dan suku bunga. Apabila digambarkan hubungan antara nilai present value pada berbagai suku bunga atau tingkat diskonto dan jangka waktu, secara grafik akan tampak seperti tabel tersebut. Berdasarkan tabel, tampak bahwa pada suku bunga tertentu semakin lama periode waktu semakin kecil PVIF-nya, dan sebaliknya. Pada periode tertentu, semakin tinggi suku bunga, maka PVIF-nya semakin kecil dan sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga dan periode waktu dengan nilai PVIF. Future Value of Annuity. Annuity merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode tahun. Apabila pembayaran dilakukan pada tiap akhir periode disebut ordinary annuity. Sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal periode disebut annuity 2. Sebagai contoh, Anda merencanakan untuk menabung sebesar 1.000 setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga? Future Value of Ordinary Annuity. Apabila pembayaran dilakukan pada akhir tahun, maka Future Value Annuity FVA R,T sama dengan A 1 plus R pangkat N min 1 plus A 1 plus R pangkat N min 2 plus titik plus A 1 plus R pangkat I
plus A1 plus R pangkat 0 sama dengan A1 plus R pangkat N-1 plus 1 plus R pangkat N-2 plus titik plus 1 plus R pangkat I plus 1 plus R pangkat 0 sama dengan A N-1 T sama dengan 0. 1 plus R pangkat T sama dengan A kali F, V, I, F, A, R, T. Dalam kaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah FVA 10%, 3 tahun sama dengan Rp1.000 kali 3,310 sama dengan Rp3.310. Future value of annuity 2. Apabila pembayaran dilakukan pada awal tahun, maka future value annuity dapat dihitung dengan mengalihkan rumus future value ordinary dengan 1 plus R sehingga diperoleh 1 plus R FVA R, T sama dengan A kali 1 plus R pangkat N plus A kali 1 plus R pangkat N-1 plus plus A kali 1 plus R pangkat I. 1 plus R FVA R, T sama dengan A 1 plus R pangkat N plus 1 plus R pangkat N-1 plus plus 1 plus R pangkat 1. Berkaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah future value sum of annuity 2 sama dengan 1 plus R kali future value sum of ordinary annuity sama dengan 1 plus 0,1 kali Rp3.310 sama dengan Rp3.641. Present value of an annuity. Kebalikan dari konsep future value of an annuity adalah present value of an annuity, atau yang bisa kita sebut dengan nilai sekarang dari anuitas. Nah, sebagai contoh, kepada kita ditawarkan suatu alternatif pembayaran secara anuitas sebesar Rp1.000 setiap tahun selama 3 tahun, atau pembayaran sebesar X rupiah sekarang. Bila suku bunga 10% per tahun, besarnya nilai X sebagai dasar untuk menerima atau menolak salah satu alternatif adalah yang pertama adalah present value of ordinary annuity, atau yang bisa kita sebut dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Bila pembayaran dilakukan pada akhir tiap tahun, maka persamaan yang bisa kita dapat dari present value of annuity adalah PVA R, N sama dengan A dikali PVIFA T, N. Dalam artian, T itu juga sama dengan R yang artinya suku bunga. Nah, berkaitan dengan contoh, maka nilai seluruh anuitasnya adalah PVA 10%, 3 tahun sama dengan Rp1.000 dikali 2,8469 sama dengan Rp2.486,90. Yang kedua yakni present value of annuity due, atau yang biasa kita sebut dengan nilai sekarang pada anuitas jatuh tempo. Nah, apabila pembayaran dilakukan pada awal setiap tahun, maka persamaan yang bisa kita dapat dari present value of annuity-nya adalah PVA R, T sama dengan A dikali sigma N T mulai dari 0, dalam kurung 1 ditambah R yang dipangkatkan dengan T. Berkaitan dengan contoh, maka present value annuity-nya adalah PVA 10%, 3 tahun sama dengan Rp1.000 dikali 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 0 ditambah 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 2.
yakni sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,909,09 ditambah 0,826,45 sama dengan Rp1.000 dikali 2,73554 yang hasilnya Rp2.735,54. Selanjutnya, aplikasi konsep nilai waktu uang. Kita ambil contoh, misalnya kita menginginkan punya tabungan pada akhir tahun kelima nanti sebesar Rp10.000. Bila suku bunga tabungan 10% per tahun, berapa jumlah yang harus kita tabung setiap akhir tahun? Di sini kita dihadapkan pada masalah future value ordinary annuity atau yang bisa kita sebut nilai masa depan dari anuitas biasa. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan persamaan FVA 10%, 5 tahun sama dengan A dikali FVIFA 10%, 5 tahun, di mana A-nya itu adalah yang kita cari, yakni FVA 10%, 5 tahun dibagi FVIFA 10%, 5 tahun. Kita dapatkan Rp10.000 dibagi 6,1051. A-nya ketemu Rp1.638. Maka jumlah yang harus kita tabung setiap akhir tahun yakni sebesar Rp1.638.000. Contoh yang kedua, misalnya kita menerima pinjaman sebesar Rp20.000 dengan bunga 10% per tahun. Kita diminta untuk mengangsur pembayaran tersebut dalam jangka waktu 3 tahun dimulai pada akhir tahun pertama. Berapa yang harus kita angsur setiap tahun? Dalam hal ini, kita dihadapkan pada masalah present value ordinary annuity atau nilai sekarang pada anuitas biasa. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan persamaan PVA 10%, 3 tahun sama dengan A dikali PVIFA 10%, 3 tahun. Dengan A adalah angsuran yang harus kita bayarkan setiap tahun. Sama dengan PVA 10%, 3 tahun dibagi PVIFA 10%, 3 tahun. Didapat Rp20.000 dibagi 2,4869. A sama dengan Rp8.042,14.000. Maka, angsuran yang harus kita bayar setiap tahun adalah Rp8.042,14.000. Contoh ketiga, seseorang menawarkan pinjaman kepada kita sebesar Rp10.000 sekarang. Apabila kita setuju membayarnya sebesar Rp17.623 pada akhir tahun kelima, berapa suku bunga yang harus kita bayar atas pinjaman tersebut? Dalam hal ini, kita dihadapkan dengan future value bukan annuity atau nilai masa depan dari jumlah tunggal. Persamaan yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah FVR, N sama dengan P01 tambah R pangkat N sama dengan present value dikali FVIF R, N. Dalam artian, FVIF R%, 5 tahun sama dengan FVR%, 5 tahun dibagi present value. Didapatkan Rp17.623 dibagi Rp10.000. Hasilnya 1,7623. Dengan menggunakan tabel pada nilai masa depan dari jumlah tunggal, pada baris tahun kelima didapat angka 1,7623 berada pada kolom 12%. Dengan demikian, maka besarnya suku bunga pinjaman adalah 12%. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.